Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah atas kesempurnaannya, alhamdulillah atas kebaikan-kebaikannya, alhamdulillah atas nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga, nikmat yang terus kita rasakan setiap saat. Dan pada kesempatan malam hari ini kita mendapatkan nikmat yang sangat besar. Allah mudahkan kita bisa kembali berkumpul di majelis ilmu, memanfaatkan waktu ulama yang wafat pada tahun 1376 Hijriah. Dan sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-20, yaitu hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dalam hadis yang ini disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda, la yaqbalullah, Allah tidak menerima salat ahadikum, salat siapapun dari kalian, idza ahdatsa, jika dia melakukannya dalam keadaan berhadas, terkena hadas, hatta yatawadda, jika dia dalam keadaan berhadas, Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian atau siapapun dari kalian jika dia dalam keadaan berhadas, hatta yatawadda, sampai dia berwudu sebelum salatnya. Ini hadis yang ke-20. Dan kita memberi temanya itu kedudukan salat. Kedudukan salat atau ketinggian salat dalam agama Islam. Kira-kira apa hubungannya antara ketinggian salat, tingginya kedudukan salat dengan hadis ini? Hadis yang menyebutkan Allah tidak akan menerima salat salah.
muslim, dia nggak wudu, nggak dibutuhkan. Kalau dibutuhkan juga nggak sah. Jadi harus suci dua-duanya, yang nyolati dan jadi ini syarat dari seluruh sholat. Lalu apa hubungannya dengan kedudukan sholat, tingginya kedudukan sholat? Ya ini secara tersirat menunjukkan tingginya kedudukan sholat, pentingnya sholat, tingginya keutamaan sholat, karena tidak diterima oleh Allah kecuali dilakukan dalam keadaan suci. Kesucian ini menjadi syarat sahnya sholat ketika menjalankannya. Baik suci dari hadas maupun suci dari najis. Cuma nanti ada bedanya ketika lupa. Ada bedanya ketika lupa antara suci dari hadas dan suci dari najis. Kalau suci dari hadas yang ada dalam hadis ini, itu meskipun lupa tetap sholatnya tidak sah. Jadi sholat sudah bagus, panjang, lama, ternyata setelah selesai baru ingat kalau tadi belum wudu, padahal terkena hadas, maka sholatnya tidak sah, tidak diterima. Ya. Apapun sholatnya, meskipun lupa, ini menunjukkan bahwa sholat itu perkara yang sangat besar, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan dalam keadaan suci. Di samping tentunya di sana ada hal-hal yang menunjukkan kedudukan sholat dalam Islam yang lainnya, seperti bahwa sholat itu adalah kewajiban yang paling besar, terutama sholat 5 waktu itu merupakan 2 kalimat syahadat. Jadi setelah jadi seorang muslim yang bertauhid, maka kewajiban yang paling besar berikutnya adalah apa? Sholat. Kewajiban yang paling besar berikutnya adalah sholat. Sehingga ini menjadi hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa seorang muslim kewajiban yang paling besar adalah sholat setelah dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat ini ya dilakukan artinya tidak berhenti kewajiban sholat, tidak gugur kewajiban sholat dalam keadaan apapun, meskipun sakit dia tetap harus sholat, kecuali kalau sudah nggak punya akal. Kalau sudah nggak berakal, ya sudah nggak perlu sholat karena sudah nggak berakal. Tapi selama dia masih berakal, meskipun sakit, meskipun tiduran, dia harus tetap sholat. Dia tidak boleh tidak gugur. Sakit apalagi sehat, atau mungkin karena sholat, kalau sudah selesai Ramadan akhirnya nggak sholat lagi, ya, jangan sampai. Ya, sholat itu di bulan Ramadan dan di luar Ramadan ya tetap dijalankan, karena ancamannya itu sangat besar. Barang siapa yang meninggalkannya maka telah keluar dari Islam. Maksudnya di sini karena malas. Kalau meninggalkannya karena tidak meyakini wajib, maka sudah jelas dia bukan muslim. Ini dia meyakini wajib tapi meninggalkan sholat, maka ada khilaf di antara para ulama. Cuma khilafnya mungkin khilaf yang seandainya gitu loh. Khilaf yang seandainya, maksudnya adalah hal yang tidak tergambar. Seorang muslim tidak sholat gitu loh, tapi seandainya kok muslim nggak sholat gitu. Nah, itu ada khilaf gitu. Ada khilaf di antara para ulama, apakah dia masih muslim atau bukan muslim. Bagaimana kalau sudah banyak meninggalkannya, misalnya apa yang harus dia lakukan dari kafaroh, misalnya dari apa? Kan kadang-kadang kalau meninggalkan sesuatu ada denda gitu. Apakah ada dendanya kalau meninggalkan sholat? Maka jawabannya tidak ada. Ya.
Yang dilakukan hanyalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha mengampuni taubat hamba-hambanya. Setelah itu kemudian apa? Lakukan lagi salat. Kemudian dia jalankan salat. Disebutkan di sini oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, yadullu al-haditsu bimantuqihi. Hadis ini menunjukkan secara lafadznya, secara tertuang, secara tersurat gitu ya. Secara tersurat menunjukkan bahwasanya annaman lam yatawadda idza ahdasa fa salatu ghairu maqbulah. Bahwasanya barang siapa yang tidak berwudu padahal dia terkena hadas, padahal dia tidak suci, tapi dia tidak berwudu, terus dia sholat, fa sholatuhu ghairu maqbulah, maka sholatnya tidak diterima. Maka sholatnya tidak diterima. Apa maksudnya tidak diterima? Maksudnya ghairu sahihah, tidak sah. Wala mujzi'ah, ya, tidak mencukupi sebagai ibadah yang akan diterima. Nah, jadi tidak diterima di sini artinya tidak sah. Nah, ini karena ada juga kalimat tidak diterima tapi artinya bukan tidak sah, ada. Yaitu misalnya seperti hadis tentang apa? Man atakahinan. Ya. Barang siapa yang mendatangi dukun, ya. Fa saddaqahu, dan dia bagaimana hadisnya? Man atakahinan lam tuqbalahu salatu arba'ina lailahu kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari. Ini kira-kira salat yang 40 hari itu tidak sah atau sah tapi tidak diterima? Sah tapi tidak diterima. Ya, sia-sia, maksudnya pahalanya nggak ada gitu loh. Pahalanya nggak ada, sahnya sah. Artinya nggak perlu ngulangi sholatnya karena sudah sah, tapi pahalanya nggak ada. Ini untuk menunjukkan betapa besarnya dosa mendatangi dukun. Yang dimaksud dengan dukun ini ya yang sihir, tukang sihir gitu ya. Yang bekerja sama dengan jin, ya. Bukan dukun pijet ya. Supaya tidak salah paham. Ini dukun yang maksudnya adalah kahin atau sahir, tukang sihir. Nah, kalau yang di sini tidak diterima artinya tidak sah, berarti harus diulangi. Kalau sholatnya sholat wajib, kalau sholatnya sholat sunnah harus apa tidak? Ya kalau mau dapat pahala sholat sunnah ya harus diulangi gitu kan. Kalau mau dapat pahala, kalau enggak ya sudah, tapi enggak dosa karena memang sholat sunnah tidak wajib. Tapi kalau sholat wajib harus diulangi karena sholatnya tadi tidak sah. Wa bimafhumihi, dan secara kalau tadi tersurat sekarang tersirat ya. Dan secara tersirat annaman tawaddu'a qubilat sholatuhu, bahwasanya barang siapa yang berwudu diterima sholatnya. Maksudnya bagaimana? Barang siapa yang berwudu, kan begitu lafadznya. Kalau lafadznya Allah tidak menerima, berarti yang tersurat Allah tidak menerima. Orang yang sholat artinya tidak sah sholatnya orang yang dia berhadas dan tidak berwudu, tidak diterima. Secara tersirat, ini tidak tersurat ya, tersirat. Berarti kalau berwudu sholatnya apa? Diterima apa tidak? Diterima, tetapi dengan tambahan ma'a baqiyatu ma yajibu, dengan memenuhi kewajiban-kewajiban yang lainnya. Wa yushtaratu lis-shalah, dan dengan memenuhi syarat-syarat yang lainnya. Ini sedang menjelaskan tentang syarat sah, salah satu syarat sahnya salat itu taharah. Bukan menjelaskan seluruh syarat sahnya salat. Sehingga
secara tersirat orang yang berwudu sholatnya diterima, tapi dengan catatan syarat-syarat yang lainnya harus dipenuhi juga. Kalau syarat-syarat yang lainnya nggak dipenuhi, ya nggak diterima juga. Tapi bukan dari sisi karena wudunya, tapi dari sisi syarat yang lain gitu. Lianna syari'a yu'alliqu katsiran minal ahkami ala umurin muayyanatin la takfi wahdaha litarattubil hukmi. Karena Allah yang mensyariatkan salat itu mengkaitkan hukum ya, dengan perkara-perkara yang tertentu ya, dengan perkara-perkara yang tertentu yang bukan hanya satu ya. La takfi wahdaha, nggak cukup satu saja untuk apa? Untuk menetapkan hukum apakah sah atau tidak. Itu syari', yaitu Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan hukum-hukumnya itu dengan syarat-syarat gitu loh. Mengkaitkan hukum suatu ibadah dengan beberapa syarat. Nah, jadi bukan hanya satu saja gitu. Tapi begitulah Allah dengan hikmahnya ya, telah menetapkan bahwasanya ibadah itu hukumnya sah atau tidak dikaitkan dengan terpenuhi syarat-syaratnya, dan bukan hanya satu gitu. Hatta yandama ilaiha baqiyatus syurut, sehingga harus dipenuhi juga syarat-syarat yang lain. Nah, wudu ini hanya satu dari sekian syarat. Ada berapa syarat sahnya sholat? Ya, para ulama ada khilaf tentang penyebutan berapanya, tetapi sebetulnya khilafnya bukan khilaf secara berbeda, tidak, cuma penyebutannya beda gitu. Ada yang menyebutkan 9, ada yang menyebutkan 6, tapi yang menyebutkan 6 itu bukan berarti menyalahkan yang 9, karena yang menyebutkan 9 itu berarti ada perbedaan berapa? Ada 3. Nah, 3 ini bagi yang 6 itu sudah jelas gitu, nggak usah disebutkan gitu. Tapi apakah yang 3 ini nggak dianggap harus oleh yang 6? Harus, cuma nggak disebutkan. Jadi sebetulnya ya tidak begitu bertentangan, hanya saja penyebutannya beda gitu. Penyebutannya beda. Ya, misalnya seseorang kalau ingin membuat sesuatu, maka harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Ini kan nyebutnya beda-beda. Nyebutkannya antara yang satu dengan yang lainnya tidak sama, karena ada yang menganggap ya ini nggak usah disebut, ini sudah maklum lah. Masa harus disebutkan gitu. Ala kulli hal, begitulah Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menetapkan hukum itu dikaitkan dengan syarat-syarat ya, yang bukan hanya satu, dan juga dikaitkan dengan beberapa hal yang harus dihindari sampai agar ibadah yang dilakukan itu menjadi sah. Wahatatan tafi al-mawani', dan harus hilang pencegah-pencegah yang menghalangi sahnya suatu ibadah. Wa hadzal asal asy-syar'i, dan inilah syariat ya, inilah pokok syariat ya, muttafaq alaihi baina ahli ilmi, yang disepakati oleh ahlul ilmi, yang disepakati oleh para ulama ya. Li'anna al-ibadah allati tahtawi ala umurin katsirah kas-salati mathalan la yushtaratu an tujma'a ahkamuha fi kalami syari' fi mawdhi'in wahid. Karena ibadah ya yang mengandung banyak perkara itu, seperti sholat misalnya, itu Allah tidak menyebutkan dalam satu nas atau dalam satu dalil saja, enggak ya. Jadi banyak hadis, banyak ayat itu, yang dari situlah nanti kita akan tahu bagaimana sholat itu menjadi sah. Jadi nggak cukup hanya
syariat tidak menetapkan hanya pada satu ayat, satu hadis, enggak. Ya, bahkan kalau kita lihat di ayat itu sangat sedikit penyebutannya. Yang banyak malah di hadis. Sehingga hadis ini punya kedudukan yang sangat penting di samping ayat. Karena kalau kita nggak belajar hadis, kita nggak bisa sholat. Karena nggak ada aturan-aturan sholat di dalam ayat. Ayat menjelaskan secara global. Perinciannya ada di dalam hadis. Dan hadis-hadisnya pun tidak hanya satu, tapi banyak hadis. Banyak hadis. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya telah menetapkan adanya satu ibadah yang harus terpenuhi syarat-syaratnya, dan penjelasan syarat-syarat itu bukan hanya dalam satu hadis. Penjelasan syarat-syarat itu bukan hanya dalam satu hadis, tapi dalam mawadhi katsirah. Ya. Nah, jadi dikatakan di sini la yushtaratu an tujma ahkamuha fi kalami syari fi mawdhi'in wahid. Tidaklah Allah menghendaki syarat-syarat satu ibadah itu terkumpul dalam satu ayat atau satu hadis, tidak. Tapi dalam banyak ayat, banyak hadis. Bal yajma' jami'a ma warada fiha minal ahkam fayu'khad majmu' ahkamiha min nususin muta'addidatin. Maka untuk bisa menyebutkan untuk bisa mengetahui syarat-syarat satu ibadah itu butuh mempelajari banyak hadis. Untuk bisa mengetahui syarat-syaratnya sholat itu apa saja, butuh mempelajari banyak hadis. Nggak cukup satu hadis. Misalnya ini, kalau kita cuma pakai ini saja, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza hadatsa hatta yatawadda, berarti dianggapnya nanti apa? Syarat sahnya sholat cuma tohara cuma wudu. Ternyata dia kemudian wudu, sholat menghadap ke, kalau di Indonesia misalnya, dia menghadap ke timur. Sah apa tidak? Sah apa tidak? Loh, bagaimana tidak? Nah, Allah mengatakan la yaqbalullah idza adhala tawadda. Allah tidak menerima kalau berhadas sampai berwudu, sudah berwudu berarti itu kan. Berarti sah gitu. Kita katakan tidak sah. Kenapa? Karena menghadap kiblat juga syarat sahnya sholat. Loh, tapi nggak disebutkan dalam hadis ini. Memang Allah berkehendak tidak mengumpulkan seluruh syarat-syarat satu ibadah dalam satu ayat atau satu hadis. Tapi dalam banyak ayat, dalam banyak hadis. Fayu'khad majmu' ahkamiha min nususin muta'addidah, maka diambil kesimpulan tentang syarat sahnya sholat, syarat sahnya puasa, syarat sahnya zakat, itu dari nusus yang sangat banyak. Dari ayat-ayat maupun hadis yang banyak. Dan inilah yang sudah menjadi ketetapan dari yang membuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Bisa diterima sampai sini? Hah? Untuk apa kita menjelaskan ini? Kata beliau, wa hadza min akbaril asbab liwad'il fuqaha ulumil fiqhi wal ahkami wa tartibiha wa tabwibiha wa dhammil ajnasi wal anwa'i ba'dha li ba'din li taqribi ala ghairihim falahum fi dhalikal yad al-bayda fajazahumullah ala anil Islam wal muslimin khairal jaza. Ya. Dan inilah yang menjadi sebab kenapa para ulama kemudian kok membuat karya-karya tentang sholat, tentang wudu, tentang karya-karya dalam buku fikih gitu. Fikih yang isinya apa? Bab ibadah dan bab muamalah. Bab ibadah dimulai dari toharoh. Setelah itu apa? Toharoh itu berisi apa? Syarat sahnya wudu. Kemudian apa? Pembatal wudu. Seterusnya. Kemudian apa? Bab berikutnya setelah toharoh, sholat. Kemudian disebutkan itu syarat sahnya sholat, pembatal sholat. Setelah itu apa? Bab zakat atau kitab zakat, dibahas di situ berbagai macam pembahasan tentang zakat. Kemudian siam, puasa, dibahas pembahasan tentang puasa. Kemudian haji, dibahas tentang pembahasan tentang haji. Terus berpindah ke ahkam muamalat, kitab buyu biasanya dimulai. Setelah itu kitab nikah dan seterusnya.
Para ulama menyusun seperti itu kenapa? Untuk memudahkan kaum muslimin dalam memahami agamanya. Ini nggak ada di masa apa? Di masa Nabi nggak ada buku fikih itu, nggak ada. Apa mau dikatakan bid'ah? Tidak, karena waktu itu memang belum dibutuhkan. Ya. Pada mereka itu sudah ngerti ayat, ngerti hadis langsung dari Nabi SAW. Tapi berikutnya banyak orang-orang yang nggak ngerti ayat, nggak ngerti hadis, apalagi yang bukan dari Arab seperti kita. Ya, baca pun nggak ngerti misalnya. Akhirnya para ulama menyusun buku fikih, disebutkan di sana syarat sahnya sholat, syarat sahnya wudu. Yang itu nggak pernah Nabi SAW mengatakan. Nggak pernah Nabi mengatakan syarat sahnya sholat adalah sekian, nggak pernah. Tapi yang mengatakan ini siapa? Para ulama. Kenapa para ulama mengatakan membuat seperti itu? Karena tadi syariat atau yang membuat syariat itu telah menjelaskan syarat. Pertama mengkaitkan ibadah dengan syarat-syarat dan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang apa? Syarat ya, pembatal ya, sunah-sunahnya, wajib-wajibnya gitu. Itu sudah menjadi ketetapan syariat. Jadi ibadah itu syariat telah menetapkan adanya hal-hal yang terkait dengan apa? Ada syaratnya, ada wajibnya, ada pembatalnya gitu. Dan ini paham sampai sini. Jadi itu sudah menjadi ketetapan syariat bahwa hukum itu terkait dengan banyak perkara gitu. Artinya tidak asal dijalankan, tapi ada syaratnya, ada rukunnya, ada wajibnya. Nah, penjelasan syarat, rukun, wajib itu tidak dalam satu hadis, tapi dalam banyak hadis. Kalau kita mempelajari dari hadis-hadis Nabi, mungkin kita akan belajar sholat bisa puluhan tahun itu. Ya, mungkin akan belajar puluhan tahun. Nah, para ulama ingin apa? Menjelaskan nih loh, cara sholat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oh, mau baru sudah masuk Islam harus sholat, masa sholatnya belajarnya setahun? Baru masuk Islam, terus ya harus tahu sholat. Ya sudah, bacalah karangan para ulama yang ringkas, yang tidak menyebutkan hadis lagi, tapi hanya menyebutkan syarat sahnya sholat, rukunnya sholat. Ini justru adalah juhud para ulama yang harus kita syukuri. Ini adalah pengorbanan para ulama yang telah membaca banyak ayat, banyak hadis, kemudian menyimpulkan. Nih loh, sholat itu harus begini, ada ini, ada ini. Ini loh rukun. Nah, maka muncul istilah rukun, muncul istilah syarat. Apa bedanya? Syarat itu sebelum ibadah dan harus ada selama ibadah itu berjalan sampai selesai, itu syarat. Sebelum ibadah, ketika ibadah sampai selesai, itu syarat. Misalnya tadi suci, sebelum sholat harus sudah suci, ketika sholat juga harus suci sampai selesainya sholat. Di tengah-tengah sholat hilang sucinya, batal, karena ini syarat. Nah, rukun bagaimana? Kalau rukun itu harus dalam sholat, ya, harus ada dalam sholat, tapi dia itu berupa ibadah yang membentuk sholat tadi. Yang membentuk sholat kan ada ucapan dan ada perbuatan. Ada takbiratul ihram, ada al-fatihah, ada ruku, ada bangkit dari ruku, ada sujud. Nah, ini namanya rukun. Kemudian ada lagi wajib. Apa bedanya lagi ini wajib ini? Wajib itu bedanya dengan rukun kalau lupa. Kalau rukun itu harus didatangkan. Meskipun lupa harus datangkan. Jangan terus lupa ruku terus sujud pas telanjur lah. Teruskan sholatnya nggak sah. Karena itu rukun. Tapi kalau wajib lupa teruskan sholatnya nggak apa-apa. Nggak usah didatangkan. Misalnya tasyahud awal. Harusnya rakaat kedua duduk tasyahud awal malah langsung berdiri. Ya sudah, lanjutkan saja. Kenapa itu? Bukan rukun tapi wajib. Jadi yang kalau sudah berdiri tegak, ya makmum nggak usah subhanallah. Karena sudah nggak perlu duduk lagi. Karena sudah terlanjur berdiri subhanallahnya itu kalau baru mau berdiri. Gitu. Nah,
Ini semuanya adalah penjelasan para ulama yang ingin menjelaskan agama sedekat-dekatnya dengan umat ini. Gitu. Sehingga ini adalah jasa para ulama yang luar biasa, yang mereka telah menghabiskan waktunya, umurnya ya, untuk berbuat baik kepada umat Islam, kepada kaum muslimin. Gitu. Ya, jadi ya kita pelajari kitab-kitab mereka. Kita pelajari kitab-kitab para ulama, meskipun maksud kita bukan sedang mengikuti ulama, karena yang diikuti cuma punya Nabi. Jadi kita mempelajari kitab-kitab itu untuk mengikuti Nabi. Karena itu kan ijtihad sifatnya. Itu tidak ada nasnya, tidak ada syarat sahnya sholat 9 misalnya. Nggak ada. Rukunnya sholat 14 itu nggak ada. Tapi itu ijtihadnya para ulama. Dan ijtihad itu bisa benar, bisa salah. Tapi kita butuh penjelasan itu karena para ulama lah yang membawa agama ini setelah Nabi SAW. Tapi jangan kemudian dijadikan ulama itu seperti Nabi, jangan. Kita cintai dengan penuh kecintaan, tapi kita tidak meyakini semuanya itu, tapi tidak sampai pada tingkatan maksum, ya, yang tidak mungkin salah. Tetap yang namanya ulama itu tidak maksum. Yang maksum adalah para nabi, sehingga bisa diterima, bisa ditolak ucapannya, tapi kita sangat membutuhkannya untuk membantu kita mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau niatnya seperti itu, maka insya Allah akan jadi orang yang ikhlas, karena niatnya benar. Karena kalau orang niatnya benar itu nanti akan jadi ikhlas, dan kalau sudah ikhlas dengan niat-niat yang selalu benar, maka dia akan jadi orang istiqomah. Ya, karena dia di atas ilmu yang diharapkan adalah mengikuti Nabi. Ada orang mencela, mau saya ikuti Nabi, dicela ya, yang penting saya ikuti Nabi. Tidak terpengaruh. Dipuji, ya nggak terpengaruh juga. Saya nggak butuh, saya lagi ngikuti Nabi. Saya nggak butuh pujian. Orang yang ikhlas ini akan istiqomah. Orang yang ikhlas. Tapi kalau orang yang tidak ikhlas, ini biasanya bisa berhenti itu di tengah-tengah itu. Yang tadinya semangat terus berhenti. Ini barangkali ya tanda-tanda kurang ikhlas sebelumnya gitu. Jadi ya kita harus betul-betul terus mengoreksi niat, koreksi lagi bahwa yang kita inginkan adalah kebenaran. Yang kita cintai adalah kebenaran. Entah yang menyampaikan siapa, kalau itu kebenaran kita cintai. Ya, tidak harus yang menyampaikan juga kita. Tapi kita senang dengan tegaknya agama. Kita senang dengan tegaknya sunnah Nabi SAW. Kita senang dengan adanya perbaikan di masyarakat ini, ya. Meskipun bukan kita yang melakukannya, bukan kita yang melakukannya. Tapi kalau bukan saya yang melakukannya, enggak, ini mungkin tidak ikhlas, karena dia ingin menonjolkan dirinya. Dia ingin menonjolkan dirinya. Ini berdakwah itu tidak dalam rangka itu. Ya. Nah, jadi ya ini berat memang, karena secara sifat manusia itu kalau dipuji kan senang gitu ya. Kalau dicela marah gitu. Sementara ibadah itu nggak boleh begitu. Ini kan jadi pertentangan gitu ya. Kalau orang kok ibadahnya pengen dipuji, terus nggak ada yang muji, berhenti ibadahnya kan. Masa saya ngimami nggak ada yang muji bacaan saya gitu. Besok saya nggak ngimami lagi lah gitu. Jadi berhenti jadinya, karena yang dia inginkan adalah bukan Allah. Tapi kalau yang diinginkan dia Allah, ya, dipuji ya tidak berpengaruh, dicela juga tidak berpengaruh. Kemudian wahadal asal yang bagi an ta'tabirahu fi kulli mawdi'in. Dan ini bukan hanya dalam masalah salat, ya, tetapi dalam seluruh ibadah. Wa huwa anal ahkam la tatimu ila biistima'i syurutiha wa lawazimiha wa intifai mawani'iha. Hukum-hukum apapun dalam syariat itu Allah kaitkan dengan adanya syarat, adanya kewajiban, adanya penghalang-penghalang yang harus dihilangkan. Jadi itu sudah menjadi ketetapan syariat. Jadi ibadah itu ya ada ketentuannya begitu. Ada ketentuannya yang kalau yang ketentuan ini bisa masuk ke dalam syarat, bisa masuk ke dalam
wajib, bisa masuk ke dalam hal yang harus dijauhi, yang kalau dilakukan jadi batal misalnya. Ini ada ketentuannya seperti itu. Ya jangankan sholat ya, jangankan sholat, puasa, zakat, haji. Kalimat la ilaha illallah saja itu ada syaratnya. Kalimat la ilaha illallah itu ada syaratnya. Ini para ulama luar biasa ya, dalam ingin memahamkan umat kepada agama ini. Sampai ini loh syarat la ilaha illallah ini. Jadi enggak benar kalau orang mengatakan sudah mengucapkan kan berarti saya masuk surga. Sudah mengucapkan kan berarti sudah punya kuncinya. Kan sekarang gitu ya, agak terkenal itu. Oh, kalau saya udah mengucapkan, masa orang udah punya kunci nggak bisa masuk? Apakah cuma mengucapkan saja? Ada syaratnya. Sehingga salah seorang ulama namanya Al-Imam Wahab Ibn Munabbih itu mengatakan, ketika ditanya, bukankah la ilaha illallah itu miftahul jannah? Bukankah la ilaha illallah itu kunci untuk buka surga? Kata beliau, iya, tetapi tidaklah ada kunci. Ya, laisa al-miftah illa walahu asnan. Tidak ada kunci kecuali harus ada apanya? Harus ada giginya. Nah, kalau cuma besi tok gini ya nggak bisa buka. Harus ada giginya. Akhirnya dijelaskan, ini loh giginya apa? Pertama ilmu. Harus berilmu, ngerti maksudnya. Katakan lagi oleh ulama, yakin. Harus dengan yakin, nggak boleh ada ragu-ragu. As-sidqu, harus jujur. Ya, enggak kayak persaksiannya orang munafik yang tidak jujur, harus ada mahabbah dan seterusnya. Nah, ini para ulama sampai menjelaskan seperti itu supaya umat ini betul-betul paham ibadah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ibadah. Ya. Bahkan ini merupakan ibadah yang paling besar, yang sangat berat timbangannya nanti di timbangan amalan di hari kiamat. Sehingga dijelaskan syarat-syaratnya juga. Dijelaskan juga pembatalnya juga ada. Bukan hanya pembatal sholat, pembatal Islam itu ada. Pembatal la ilaha illallah itu ada gitu. Maka begitulah syariat telah memberikan ketetapan seperti itu. Dan untuk bisa mengetahui itu kita butuh ulama. Jadi nggak bisa kemudian kita kembali kepada Quran Sunnah tapi nggak kepada ulama, nggak bisa. Harus pada ulama, tapi penempatan ulama pun harus benar. Ya. Ulama yang memang ahlinya, ulama yang memang pada yang amanah, yang betul-betul menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin, untuk Islam dan kaum muslimin. Nah, ini sudah isya. Kemudian dibahas di sini tentang hadas. Wal hadas, kan tadi dikatakan orang itu kalau berhadas, ya, kalau idza ahdasa, Allah tidak menerima salatnya orang yang terkena hadas sampai dia berwudu. Hadas itu apa? Hadas itu ya semua pembatal wudu, itu namanya hadas. Ya, semua pembatal wudu itu masuk ke dalam hadas. Ya. Fayadkhul fihi, masuk ke dalamnya tentunya adalah al-kharij minas sabilain, yang keluar dari dua jalan itu. Tapi bukan hanya itu, biasanya kita arahnya itu saja, tapi bukan hanya itu. Semua pembatal wudu namanya hadas. Yang pertama tentunya yang keluar dari dua jalan, jalan depan dan jalan belakang. Apa saja yang keluar dari dua jalan itu adalah apa? Pembatal wudu. Dan ini nggak ada khilaf. Ada khilaf sedikit tentang kalau yang keluarnya itu nggak biasa. Keluar kok batu misalnya. Nah ini gimana ini? Batal apa enggak biasanya. Nah, ini yang membahas kita yang biasa. Tapi ulama subhanallah, karena memang mereka ya orang-orang yang sangat ini dengan istihadnya mereka pun sudah menggambarkan barangkali terjadi yang keluar batu itu gimana. Meskipun ada khilaf. Kemudian juga di sini katakan an-naum an-naqid lil wudu, yang membatalkan wudu adalah tidur yang membatalkan wudu, yaitu tidur yang lelap. Ini membatalkan wudu. Ya, sebetulnya bukan semata-mata wudunya, tetapi ketika wudu itu kita nggak ngerti apa yang terjadi. Ya, barangkali buang angin dan seterusnya. Nah, sehingga dimasukkan ke dalam pembatal wudu. Tapi tidur yang lelap. Kemudian al-kharij al-fahish min baqiyatil badan idza kana najisan.
Yang keluar bukan dari dua jalan. Nah, ini ada khilaf. Kalau yang tadi dari dua jalan tidak ada khilaf. Nah, ini yang keluar yang banyak tapi bukan dari dua jalan dan dia najis. Keluar dari mulut, hidung gitu. Bukan dari jalan depan, dari belakang. Dan jumlahnya banyak. Kalau jumlahnya sedikit, tidak ada khilaf juga. Tapi kalau jumlahnya banyak ada khilaf. Nah, di sini kadang-kadang kita perlu memilih keluar dari khilaf lebih aman. Meskipun kita meyakini tidak batal. Sehingga para ulama kadang beliau punya keyakinan ini tidak batal, tapi sebaiknya kamu wudu saja. Kenapa? Karena khilaf. Ya, misalnya muntah. Ya, muntah ini khilaf para ulama. Ini najis apa enggak? Kemudian batal apa enggak? Kalau sedikit enggak, sudah ini sedikit enggak ada khilaf ini. Yang jadi khilaf kalau banyak gimana? Sebagian ulama mengatakan ini tidak batal. Ya, tapi karena ada khilaf sebaiknya wudu saja. Jadi aman, tenang gitu. Jadi kita tenang. Ya, keluar dari khilaf ini salah satu cara untuk membuat kita tenang. Wa aklu lahmil ibil, memakan daging onta. Ya. Ini juga ada khilaf. Tapi hadisnya jelas. Ya. Nabi SAW ditanya tentang bagaimana orang yang makan daging kambing, beliau mengatakan tidak usah wudu. Nabi mengatakan, Nabi ditanya, ana tawadda min luhumil ghanam, apakah kami harus wudu ketika makan daging kambing? Nabi SAW mengatakan la. Oh, kama qala SAW. Tapi ketika gimana ya? Ketika ditanya tentang makan daging onta, Nabi SAW mengatakan iya harus berwudu. Nah. Kemudian juga lamsul mar'ah lisyahwah, menyentuh wanita dengan syahwat. Jadi bukan hanya menyentuh wanita saja, tapi dengan syahwat. Ini juga ada khilaf. Tapi di sini dimasukkan oleh beliau. Kemudian lamsul farji bil yad, menyentuh kemaluan. Berarti kalimatnya kemaluan, berarti depan dan belakang. Apa farj itu jalan keluar, berarti depan dan belakang. Bil yad dengan tangan. Ini juga khilaf. Ya, kalau menyentuh ya berwudu lebih bagus. Terutama kalau menyentuh langsung. Menyentuh langsung. Tapi kalau nyentuhnya dengan celana, insya Allah yang kuat tidak. Misalnya kan kita gatel garuk-garuk nyentuh gitu. Itu enggak batal. Karena ada penghalang. Tapi kalau nyentuh langsung, apakah miliknya atau milik orang lain, batal. Ya, milik orang lain maksudnya milik anaknya, dicebokin, maka itu menjadi hadas. Ya, wa fi ba'dihha khilaf, dan pada sebagian ada khilaf. Maksudnya beliau ingin menjelaskan tentang ini ada hadas, yang hadas ini yang menjadi sebab orang tadi tidak suci, dia harus wudu. Meskipun dalam beberapa hal banyak khilaf tentang ini hadas atau bukan hadas. Taib. Fa kullu man wajada minhu syai'un min hadhihi nawaqid lam tasih salatuhu. Maka siapa saja yang mendapati pada dirinya ada pembatal-pembatal wudu ini, maka salatnya tidak sah hatta yatawadda, sampai dia berwudu al-wudu asy-syar'i, dengan wudu yang syar'i. Ini pun harus dipahami. Wudu itu bukan hanya asal wudu. Wudu itu ada tata caranya. Wudunya juga nanti ada apanya? Ada rukunnya, ada fardunya. Nah, ada pembatal wudunya dan sebagainya. Maka ini pun harus dipelajari. Jangan sampai asal-asalan ya dalam berwudu. Ya, karena di sana ada tata cara yang tadi, kalau tidak terpenuhi rukunnya, fardunya, maka jadi tidak sah. Ya. Nabi SAW pernah melihat ada sahabat yang berwudu tapi tidak terkena bagian kakinya, tidak terkena air wudu. Ya. Nabi mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Neraka bagi tumit yang tidak terkena air. Berarti ini dosa besar, itu udah bilang neraka itu dosa besar.
Jadi seenaknya berwudu itu bisa terjatuh pada dosa besar. Maka berwudu ya yang benar dan juga bersungguh-sungguh dalam melakukannya, mencontoh bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pahalanya sangat besar, keutamanya sangat banyak. Nanti akan menjadi salah satu kekhususan ciri umat Nabi Muhammad SAW. Kelihatan, oh ini umat Nabi Muhammad yang terbedakan dengan umat yang lainnya dari sisi bekas air wudunya. Bekas air wudu. Maka yang benar wudunya, kalau nggak benar ya nggak ada bekasnya nanti. Yang benar, ini bagaimana mencuci wajah, mana yang dikatakan wajah, bagaimana mencuci tangan, mana yang dikatakan tangan. Karena sebagian orang ada yang mencuci tangan dari pergelangan gini aja. Ya ini bukan tangan sampai telapak tangan, ikut sampai ujung jari. Loh tadi kan ini sudah basah. Ya tadi kan bahasanya bahasa cuci telapak. Bahasanya bahasa cuci telapak. Sekarang ada kewajiban cuci tangan, itu dari ujung jari sampai siku. Kemudian ada mengusap kepala juga seluruhnya. Kalau kita melihat hadis Nabi SAW yang diajar Nabi, sampai seluruhnya. Bukan cuma apa? Sebagiannya gitu. Jadi khawatir kalau sebagiannya gimana nanti. Ala kulli hal, ini harus dilakukan dengan benar ya, supaya sah. Jadi tidak akan diterima sholatnya seseorang jika dia berhadas sampai dia berwudu, wudunya pun harus wudu yang benar gitu. Nah, wudu yang sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini yang bisa kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.